Pada abad 15, langit di atas Kadipaten Gunung Soko tak lagi biru, ia memucat kelabu, seolah enggan menyaksikan kekejaman yang terjadi di bawahnya. Di singgasana emas berukir tengkorak, duduklah Adipati Brotokumolo, sosok tinggi besar bermata menyala seperti bara, mengenakan jubah hitam yang tampak hidup dan bernafas sendiri. Tiap langkahnya menggema seperti lonceng maut, dan tiap perintahnya adalah kutukan. Rakyat tak lagi mengenal senyum, anak-anak lahir dalam diam, dan orang tua mati dalam sunyi. Siapapun yang menentang akan dipaku hidup-hidup di tembok istana batu yang konon dibangun dari tulang para pemberontak. Ilmu Pancasona yang dimilikinya adalah rahasia abadi yang membuatnya tak bisa mati. Ilmu itu memisahkan jiwanya menjadi 5 elemen hidup, tubuh, nafas, darah, bayangan, dan kesadaran, semuanya tersembunyi dan dilindungi oleh kekuatan gaib. Tak satu pun senjata bisa melukainya. Pedang hanya melewati tubuhnya seperti asap, racun menjadi madu di tenggorokannya, dan doa-doa para kiai pun hanya bergema tanpa arti. Bahkan para dukun sakti dari 7 penjuru tanah Jawa menyerah setelah menyaksikan tubuhnya tetap berdiri walau dibakar api biru semalam suntuk. Ketika rakyat memberontak, Brotokumolo hanya tertawa. Ia menyulap para pemberontak menjadi patung batu, lalu meletakkannya di tengah alun-alun sebagai hiasan penderitaan. Di malam hari, patung-patung itu menangis sendiri, mengeluarkan darah dari mata kosong mereka. Tidak ada yang berani menyentuh mereka. Hewan-hewan hutan pun enggan mendekat ke wilayah Gunung Soko, burung terbang menghindari langitnya, dan anjing-anjing liar hanya melolong dari kejauhan. Tanah itu telah dikutuk, dan darahnya adalah penderitaan. Namun di antara kabut pekat malam dan jeritan batin rakyat yang tak lagi sanggup bersuara, angin membawa bisikan yang berbeda. Seorang perempuan tua bermata buta berkeliling dari desa ke desa, menggenggam biji tasbih yang bersinar redup. Di hadapan para petani yang bersembunyi dalam lumpur dan ketakutan, ia berbisik dengan suara menggigil, waktunya akan tiba, sang pembawa hakikat akan datang, dan tubuh tak bernyawa itu akan mengenal mautnya. Angin pun berhenti sejenak, seolah mendengarkan. Malam turun seperti selubung kabung, menyelimuti Kadipaten Gunung Soko dalam kesunyian yang mengerikan. Suara jangkrik pun enggan terdengar, seolah takut mengganggu kekuatan gaib yang meraja. Di dalam gubuk-gubuk reyot, rakyat Gunung Soko bersujud dalam linangan air mata. Lelaki tua merapal doa tanpa suara, perempuan menggenggam anak-anak mereka yang lapar dan demam, dan para pemuda hanya bisa mengepalkan tangan ke langit yang membisu. Di tengah keputusasaan itu, seolah langit tersentuh, kilatan petir tanpa hujan menyambar di kejauhan. Tak lama kemudian, terdengar gemuruh yang bukan berasal dari bumi, sebuah gema batin yang menembus alam fana. Di lereng Bukit Selonogo, tempat para pertapa tua biasa menyepi, terjadi peristiwa ganjil. Cahaya putih menyala dari dalam goa tua yang selama ini tertutup. Seekor burung elang putih berputar-putar di atasnya, lalu melesat ke arah barat. Penduduk desa yang menyaksikannya tersungkur ketakutan. Seorang bayi yang lahir malam itu mengeluarkan suara tangis bercahaya, dan saat disentuh, ia berkata dengan suara bukan suara anak-anak, ia sedang dalam perjalanan. Syekh Siti Jenar, utusan dari hakikat sejati, akan datang. Bersabarlah, wahai jiwa-jiwa tertindas. Bayi itu kemudian pingsan dan tidak menangis lagi. Seisi desa terdiam, menggigil dalam doa yang tak mereka mengerti. Sementara itu, di hutan sunyi Wening, jauh dari peradaban manusia, Syekh Siti Jenar membuka mata dari semedinya yang telah berlangsung 40 hari 40 malam. Suara angin berbisik padanya, membawa isak tangis ribuan jiwa dari arah Gunung Soko. Ia berdiri, perlahan, mengenakan gamis putih yang tetap bersih meski tak pernah diganti. Sorban putih di kepalanya melambai pelan, seolah menyambut perintah langit. Dalam genggamannya, tongkat tua dari kayu jati keramat memancarkan cahaya kehijauan. Ia tidak tergesa, namun tiap langkahnya mengguncang tanah dan membuat pepohonan membungkuk hormat. Langit pun memberi tanda, awan membentuk wajah seorang lelaki berjanggut putih, wajah Siti Jenar, di atas gunung, dan dari matanya turun hujan yang hanya jatuh di tanah Gunung Soko. Petir memancar ke segala arah, dan suara gaib menggelegar di telinga para ulama yang masih setia pada kebenaran, bangkitkan cahaya dari dalam dirimu, sebab bayangan gelap akan segera ditelan hakikat sejati. Malam itu, tanah Gunung Soko mulai bergetar. Adipati Brotokumolo berdiri dari tahtanya, merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama hidupnya, kecemasan. Kabut pagi yang biasanya dingin dan lembab kini berubah menjadi kabut bercahaya,
menyelimuti jalan menuju Gunung Soko. Para penduduk desa yang tinggal di pinggiran kota berhamburan keluar, menyaksikan sosok berjubah putih yang berjalan perlahan dari arah timur. Burung-burung diam di dahan, dan angin berhenti berhembus, seolah bumi sendiri memberi jalan. Itulah Syekh Siti Jenar, wajahnya tenang bagai telaga suci, matanya memancarkan cahaya kasih sekaligus kedahsyatan tak terukur. Tongkat kayu jati di tangannya menghentakkan tanah perlahan, dan setiap hentakan mengguncang jantung para prajurit yang mengintai dari balik gerbang. Gerbang Gunung Soko menjulang seperti mulut raksasa, dihiasi ukiran tengkorak dan lukisan darah. 100 prajurit elit berlapis besi berdiri menghadang, mata mereka memancarkan kebencian atas perintah Broto Kumolo. Pemimpin mereka, Senapati Jagal Wulung, maju ke depan dengan pedang berapi, wajahnya bengis, suaranya mengguntur. "Siapa kau, yang berani menapakkan kaki ke tanah suci Adipati Agung?" tanya sang senapati dengan nada menghardik. Syekh Siti Jenar tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata dan menggenggam tongkatnya erat. Dalam diamnya, langit menggelap dan bumi bergemuruh seketika. Seketika cahaya putih meledak dari ujung tongkat Siti Jenar. Prajurit-prajurit itu terpental tanpa disentuh, namun mereka tidak terluka, melainkan jatuh tertidur dalam damai yang belum pernah mereka rasakan. Pedang Jagal Wulung hancur menjadi debu, dan pria itu terduduk, menggigil, melihat ke tangannya sendiri yang tak lagi bisa digerakkan. Ia menatap Siti Jenar dengan mata berkaca, tersadar akan kekuatan yang bukan berasal dari dunia ini. Syekh Siti Jenar membuka mata, dan dari mulutnya hanya keluar satu kalimat, "Aku tak datang untuk menghancurkan. Aku datang untuk menyadarkan." Kabar tentang kehadiran lelaki putih itu sampai ke istana dalam waktu yang tak masuk akal, seolah angin sendiri membawa bisikannya ke telinga Broto Kumolo. Sang adipati berdiri dari tahtanya, dan api di sekeliling singgasananya tiba-tiba padam. Ia menatap langit-langit istana yang retak halus, dan untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun, ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Dia datang," gumamnya pelan, lalu tertawa keras hingga dinding istana bergetar. "Biarkan dia masuk. Aku akan tunjukkan padanya, bahwa mati bukan urusan sederhana." Di luar, langit mulai berubah warna, seolah dua kekuatan dari dunia berbeda tengah bersiap untuk bertabrakan. Ketika Syekh Siti Jenar melangkah melewati gerbang Gunung Soko yang kini terbuka dengan sendirinya, udara berubah drastis, panas dan menusuk, seperti berjalan di bawah lidah neraka. Rakyat yang bersembunyi di balik reruntuhan rumah dan dinding patah hanya berani mengintip, menahan nafas, menyaksikan lelaki berjubah putih itu menembus jantung kota yang selama ini tak terjamah cahaya. Dari atas menara tertinggi, Adipati Broto Kumolo menyaksikan semuanya. Ia tak bergeming, hanya mengangkat tangan kanan ke udara. "Wahai para penjaga jiwaku, bangkitlah!" teriaknya, dan bumi menjawab dengan gemuruh yang merobek langit. Dari 5 penjuru Gunung Soko, tanah merekah dan api hitam menyembur. 5 makhluk keluar, bukan manusia, bukan pula jin, melainkan bagian-bagian dari jiwa Broto Kumolo yang telah lama dipisah melalui ritual terlarang, tubuh baja, nafas angkara, darah neraka, bayangan keabadian, dan kesadaran zalim. Kelimanya berdiri dengan wajah yang menyerupai sang adipati, namun penuh kebengisan dan aura maut. Tubuh baja tak bisa dilukai, nafas angkara menghembuskan racun, darah neraka mengalir membakar tanah, bayangan keabadian menghilang dan menusuk dari balik gelap, sedangkan kesadaran zalim memanipulasi pikiran siapapun yang mendekat. Langit berubah menjadi merah darah, dan suara tangisan ribuan arwah terdengar dari bawah tanah. Menara-menara batu runtuh tanpa disentuh, dan waktu terasa melambat. Di tengah kekacauan itu, Adipati Broto Kumolo melayang di udara, matanya menyala seperti bara dari dasar neraka. "Aku telah menaklukkan kematian. Aku telah membunuh takdir. Tak ada makhluk, apalagi manusia biasa, yang bisa menyentuhku," serunya, lalu tertawa panjang. Suaranya membelah awan dan memekakkan telinga. Gunung Soko kini bukan lagi tanah manusia, ia telah menjadi medan antara alam fana dan alam gaib. Namun Syekh Siti Jenar berdiri tanpa gentar. Jubahnya tetap putih tanpa noda, dan sorban di kepalanya berkibar melawan angin neraka. Ia menatap kelima makhluk itu dengan tenang, lalu menunduk sedikit seolah berbicara kepada bumi. "Wahai hakikat yang tersembunyi dalam segala makhluk, wahai cahaya yang menyatu dalam segala kegelapan, bersiaplah untuk hadir." Dari tubuhnya, cahaya lembut mulai berpendar, perlahan membesar, bergetar seperti akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Pertarungan sejati belum dimulai,
namun langit sudah bersiap menyaksikan akhir dari keabadian yang terkutuk. Dalam diamnya, Syekh Siti Jenar mengangkat tongkatnya ke langit yang merah membara. Dari ujung tongkat itu, cahaya putih murni meledak ke angkasa, menembus awan neraka yang menyelimuti Gunung Soko. Langit terbelah, dan dari celah-celahnya mengalir suara zikir yang tak berasal dari mulut manusia. Angin membawa harum kayu gaharu dan kasturi, menandakan pintu antara dunia lahir dan batin telah terbuka. Suara gaib bergema dari segala penjuru, wahai para penjaga hakikat, saudara dalam ruh, turunlah bersama nur ilahi. Tibalah saatnya kebenaran menghadapi keabadian yang sesat. Satu persatu, 5 sosok bercahaya turun dari langit, tak menginjak tanah namun bagaikan terbang dalam gelombang cahaya. Mereka semua memiliki wajah serupa dengan Siti Jenar, namun setiap sosok memancarkan aura berbeda. Yang pertama memancarkan keheningan, wajahnya teduh bagai embun suci, ia adalah Syekh Wasilah, sang penetrasi ruhani. Yang kedua membawa badai, dengan jubah yang bergulung seperti angin gurun, Syekh Hakikat, pembongkar tabir dunia. Ketiga muncul bersinar keemasan, penuh wibawa dan api kebenaran, Syekh Sirullah, penggenggam rahasia ilahi. Keempat hadir dalam bentuk kabut putih, samar namun terasa di hati, Syekh Nuraniyah, penjaga cahaya kesadaran. Dan terakhir, dari dalam bayangan terang sendiri, muncul Syekh Kolban Hakiki, sang penembus lapisan jiwa terdalam. Kelima saudara kembar ini adalah bagian dari satu jiwa, manifestasi batiniah dari Syekh Siti Jenar yang hanya muncul saat keseimbangan dunia terguncang. Ketika mereka menginjakkan kaki di tanah Gunung Soko, bumi merintih, dan makhluk-makhluk gelap yang menjadi peliharaan Brotokumolo meledak menjadi debu. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah mereka, lalu menunjuk 5 penjaga Pancasona yang kini menatap dengan mata menyala dan taring mencuat. Wahai saudaraku, katanya lirih namun menggema, masing-masing dari kalian telah ditakdirkan menghadapi sisi gelap ini. Jangan beri mereka kematian, beri mereka kebenaran. Langit kembali gelap, bukan karena kehilangan cahaya, melainkan karena 2 kekuatan besar telah saling menatap. 5 cahaya hakikat kini berdiri melawan 5 perwujudan jiwa kegelapan. Angin menahan nafas, tanah mematung, dan waktu seolah berhenti, menyaksikan 2 kekuatan sejati, ilmu abadi dari kegelapan, dan ilmu hakikat dari ketuhanan, akan saling bertabrakan. Pertempuran belum dimulai, namun dunia sudah berubah. Di kejauhan, seorang bayi yang baru lahir langsung mengucapkan kalimat syahadat, dan iblis-iblis kecil mulai menangis. Inilah perang yang ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum dunia diciptakan. Langkah pertama maju diambil oleh Syekh Wasilah, sang penetrasi ruhani. Ia berdiri menghadap tubuh baja, perwujudan dari jasad abadi Brotokumolo yang tak bisa dilukai senjata apapun. Makhluk itu raksasa, sekujur tubuhnya dilapisi logam hitam legam, matanya merah menyala dan setiap hembus napasnya mengeluarkan uap panas bagaikan kawah gunung berapi. Di tangannya tergenggam gada raksasa yang konon ditempa di neraka ketujuh. Setiap langkah tubuh baja membuat tanah retak, pohon tumbang, dan burung-burung terbakar di udara. Namun Wasilah tak bergerak, hanya memejamkan mata dan bersedekap dengan tenang. Tubuh baja meraung dan menghantamkan gada ke arah Wasilah. Dentuman dahsyat terjadi, tanah bergetar keras dan debu membumbung tinggi menutup langit. Namun saat kabut itu memudar, Wasilah masih berdiri tanpa goyah. Bukan karena ia menangkis, melainkan karena gada itu tak pernah menyentuhnya. Di antara mereka, terhampar lapisan cahaya bening seperti air suci yang tak terlihat. Kau hanya memahami kekuatan daging, wahai penjelmaan kesombongan. Namun aku membawa kekuatan yang menembus lapisan jasmani, ucap Wasilah, suaranya lirih namun menggema seperti ribuan lonceng surga berdentang bersamaan. Lalu Wasilah melangkah maju dan hanya menyentuh dada tubuh baja dengan 2 jarinya. Seketika, tubuh baja itu membeku. Bukan karena es, tapi karena jiwanya diguncang. Cahaya dari 2 jari itu masuk menembus kulit kerasnya, langsung ke inti ruh yang selama ini dipenjarakan oleh kesaktian terlarang. Tubuh baja meronta, namun tak mampu bergerak. Wajahnya berubah, tak lagi bengis, melainkan terkejut dan ketakutan. Di balik kekuatan fisiknya, tersimpan jiwa manusia Brotokumolo yang dulu pernah menangis saat ibunya meninggal. Wasilah menengadahkan tangan dan membacakan zikir sunyi yang hanya dipahami oleh ruh sejati. Dan saat bacaan itu selesai, tubuh baja hancur menjadi debu emas yang menguap ke langit. Salah satu kekuatan Pancasona tumbang. Langit bergetar, dan angin menderu. Adipati Brotokumolo di istananya menggertakkan gigi.
1 dari 5 telah hilang, tapi kau belum menang, Siti Jenar. Raungnya, lalu memanggil penjaga berikutnya, nafas angkara, sang penghembus racun batin dan bisikan keji. Namun di sisi lain, Syekh Hakikat sudah maju dengan langkah seperti petir yang menyambar sunyi. Pertarungan kedua segera dimulai, dan dunia pun menahan nafasnya sekali lagi. Dari balik bayang-bayang istana yang mulai retak, muncullah sosok yang seolah terbuat dari asap dan kabut, itulah nafas angkara, penjaga kedua Pancasona. Ia tak bertubuh utuh, melainkan terdiri dari pusaran gas kehijauan yang terus berubah bentuk, wajahnya kadang menyerupai wanita penggoda, kadang pendeta palsu, kadang harta berkilau. Nafasnya mengandung racun hasrat, menyusup ke dalam pikiran, menggoda manusia dengan ilusi duniawi yang paling menggiurkan. Saat ia berbicara, suara itu masuk ke telinga seperti bisikan indah yang meracuni hati, engkau tak perlu berperang, Syekh. Bukankah dunia ini indah jika kau menguasainya? Namun Syekh Hakikat tak gentar. Ia melangkah pelan, dan setiap jejaknya menimbulkan badai kecil yang berputar dari jubahnya. Rambut dan sorbannya terangkat, tubuhnya bagai diselimuti angin langit ketujuh. Kau adalah bayangan dari cermin dunia, nafas angkara, ucapnya tegas, dan aku adalah badai yang memecah cermin itu. Seketika, angin ribut turun dari langit, pusaran cahaya membentuk lingkaran pelindung. Nafas angkara mencoba menyusup ke dalam pikiran Hakikat, menampilkan ilusi ribuan wanita, emas, mahkota, dan kekuasaan. Tapi yang dilihat Hakikat hanyalah keabadian jiwa yang menari dalam zikir. Pertempuran tak berupa senjata, melainkan benturan batin. Nafas angkara mengepung, merasuk, memeluk jiwa dengan godaan, namun setiap godaan itu dibalas dengan hembusan kebenaran. La ilaha illallah, bisik Hakikat berulang-ulang, hingga bacaan itu menjadi badai yang membersihkan udara. Nafas angkara menggeliat, kehilangan bentuk, lalu berteriak dalam bentuk aslinya, makhluk hitam berlendir dengan mata penuh dendam. Hakikat mengangkat tangannya, lalu mengepalkannya ke arah langit. Petir suci menyambar dari angkasa, menghantam makhluk itu dan membakarnya hingga lenyap menjadi kabut putih, kembali menjadi bagian dari alam fana yang tak berdaya. Kemenangan kedua diraih. Langit bergemuruh, tanah Gunung Soko seolah menghela nafas lega. 2 dari 5 penjaga Pancasona telah lenyap, namun Adipati Brotokumolo hanya semakin murka. Aku akan kirimkan kekuatan yang tak bisa dibakar ataupun dilenyapkan, bisiknya, penuh kebencian. Dan dari dasar bumi, mulai terdengar suara gemuruh darah yang mendidih, pertanda kemunculan penjaga berikutnya, darah neraka. Sementara itu, Syekh Sirullah, saudara ketiga, mulai membuka jubahnya, memperlihatkan dada yang memancarkan api emas dari dalam hati. Pertempuran berikutnya akan lebih panas dari nyala neraka itu sendiri. Dari retakan bumi yang menganga, menyemburlah cairan merah menyala, panas, mendidih, dan berbau belerang. Sosok menjijikkan bangkit dari dalamnya, tubuhnya terbuat dari darah kental yang terus mengalir, matanya merah saga seperti bara yang tak pernah padam. Itulah darah neraka, penjaga ketiga Pancasona, penjelmaan dari dendam dan kebencian yang disimpan Adipati Brotokumolo sejak zaman ia pertama kali menginjakkan kaki di medan kekuasaan. Setiap langkahnya membakar tanah, dan setiap ucapannya adalah kutukan yang bisa menghanguskan raga dan melukai jiwa. Aku bukan sekadar darah, raungnya, aku adalah warisan luka yang diwariskan dari pengkhianatan dan kehinaan. Namun langit tiba-tiba memercikkan cahaya keemasan ketika Syekh Sirullah melangkah ke depan. Sosoknya seperti nyala api yang tidak membakar, namun menyinari. Di dadanya, tampak simbol rahasia Kalamullah, tanda dari hati yang telah menembus hijab-hijab alam. Kau adalah api dari bawah, ucap Sirullah tenang, tapi aku datang membawa api dari atas, api yang bukan membakar, tapi menyucikan. Dengan kedua tangannya, ia membentuk lingkaran cahaya yang kemudian melingkupi tubuhnya, menjadikannya bagaikan matahari kecil yang turun ke bumi. Darah neraka mendesis, merasa panas yang tak dikenal, panas yang berasal dari cinta, bukan kebencian. Pertempuran pun dimulai. Darah neraka menyemburkan lahar amarah ke arah Sirullah, namun Sirullah mengubahnya menjadi bunga api yang menari. Setiap semburan dendam dibalas dengan rahasia kalimat agung yang dilantunkan dari hati, bukan lisan. Rahasia Allah tak dapat dihancurkan oleh api dendam, ucapnya sambil berjalan menembus semburan darah. Kemudian, dari jari telunjuknya, keluar garis cahaya emas yang menyusup ke dada darah neraka. Tiba-tiba makhluk itu memekik, karena di dalam dirinya, terpantul bayangan masa lalu, ia adalah sisa dari anak kecil yang dulu dipukul.
Ayahnya, dari pemuda yang dikhianati, dari manusia biasa yang membiarkan lukanya membusuk jadi murka. Sirullah menyentuh dada itu, dan darah yang mendidih pun membeku lalu meledak menjadi hujan cahaya. Dunia bergemuruh, darah neraka lenyap, hujan turun dari langit untuk pertama kalinya sejak istana Gunung Soko dibangun. Rakyat di kejauhan bersujud, merasakan hawa baru yang sejuk menyelimuti langit mereka. 3 penjaga telah tumbang, namun Brotokumolo hanya tertawa nyaring, matanya berubah hitam pekat. Kalian hanya mematahkan kulit, tapi belum menyentuh inti jiwaku. Dan dari pusaran kabut, muncul makhluk keempat, bayangan diri, wujud dari ego murni, kembarannya sendiri yang membisikkan kesombongan dalam sunyi. Syekh Nuraniyah, saudara keempat, mulai melangkah maju, tubuhnya nyaris transparan seperti kabut fajar. Pertempuran yang akan datang bukan melawan kekuatan kasar, tapi melawan diri sendiri. Dalam keheningan yang mendadak menggantung di udara, dunia seolah menahan nafas. Dari kabut tipis yang melayang di atas tanah, muncul sosok yang tak bersuara, namun membuat jiwa siapapun yang memandangnya menggigil. Ia adalah bayangan diri, makhluk keempat Pancasona, bukan terbuat dari daging atau darah, melainkan ego murni, bayangan tersembunyi dalam jiwa Adipati Brotokumolo. Sosok itu menyerupai Brotokumolo sendiri, tapi dengan sorot mata yang lebih gelap, senyum penuh penghinaan, dan aura yang menusuk batin. Aku adalah kau yang paling jujur, bisiknya licik, tanpa topeng suci, tanpa alasan luhur. Aku adalah keinginanmu yang tak bisa dibohongi. Melangkahlah Syekh Nuraniyah, perlahan bagai embun pagi yang menetes dari langit ruh. Tubuhnya nyaris tak tampak, namun dari dirinya terpancar kelembutan yang menggoyahkan tembok kekerasan. Ia tak mengangkat senjata, tak mengangkat suara, hanya membawa sebuah cermin kecil di tangannya, yang permukaannya seperti air yang memantulkan kebenaran sejati. Bayangan tidak akan pernah bertahan di hadapan cahaya, ucapnya lirih. Bayangan diri menertawakan, lalu melesat, menembus udara dan mencoba merasuk ke dalam tubuh Nuraniyah, membisikkan keraguan, pujian, godaan menjadi yang paling suci. Namun di dalam dada Nuraniyah, tak ada ruang bagi pujian, tak ada singgasana untuk keinginan. Yang ada hanyalah ruang hening, tempat nama Allah bergema tanpa suara. Setiap bisikan bayangan diri terpental, seperti percikan tinta yang jatuh ke permukaan air bening. Nuraniyah lalu mengangkat cerminnya, dan saat bayangan diri melihat ke dalamnya, ia melihat wajah Brotokumolo yang menangis, yang dulu ditolak, dihina, tapi memilih balas dendam daripada memaafkan. Bayangan itu menggeliat, mencoba melarikan diri dari pantulan cermin, namun tak bisa. Ia terperangkap dalam kebenaran yang telanjang. Nuraniyah mendekat dan memeluk bayangan itu dengan kasih yang tak menghakimi, dan perlahan sosok itu larut, meleleh menjadi cahaya putih yang kembali ke asal mula jiwa. Langit kembali cerah, tanah yang tadinya berguncang kini hening, dan angin bertiup lembut. 4 penjaga telah tumbang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pemahaman. Adipati Brotokumolo kini tinggal sendiri, dan untuk pertama kalinya ia tampak gentar. Tapi ia belum menyerah. Ia menengadah, lalu menyatukan seluruh kekuatan yang tersisa, dan dari balik tubuhnya sendiri, muncul penjaga kelima, sang jiwa terbelenggu, sosok tak kasat mata yang menjadi pusat Pancasona, inti kegelapan yang tersimpan di kedalaman hati manusia. Dan kini, Syekh Siti Jenar sendiri melangkah maju. Pertarungan terakhir akan dimulai, hakikat sejati akan bersua dengan pusat kegelapan abadi. Tanah Gunung Soko, yang telah lama diselimuti pertempuran dahsyat, kini hening. Dari dalam kabut hitam yang mengeram, muncul sebuah makhluk tanpa wujud yang jelas, namun rasanya seperti seluruh kesedihan, kebencian, dan kesombongan yang pernah ada dalam hati manusia. Inilah sang jiwa terbelenggu, penjaga kelima Pancasona, yang terikat dalam ikatan zaman, yang merupakan inti dari kekuatan jahat Brotokumolo. Jiwa ini tak bisa dilihat dengan mata biasa, namun terasa di setiap hela nafas, seperti bayangan yang mengikuti tanpa henti. Aku adalah akar dari segalanya, bisiknya, suaranya bergetar dalam udara, aku adalah kekosongan yang memenuhi dunia, keinginan yang tak pernah terpuaskan. Namun Syekh Siti Jenar berdiri tegak di hadapannya, wajahnya tenang, tak terpengaruh oleh apapun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, hanya ada keheningan yang menyelimuti seluruh alam semesta. Dengan tongkatnya yang legendaris, ia menggenggam hakikat yang lebih tinggi dari apapun yang pernah ada. Kau adalah ilusi yang diciptakan oleh keinginan manusia, ujar Siti Jenar dengan suara yang dalam,
melantunkan kebenaran mutlak yang bergetar di seluruh alam semesta. Aku adalah hakikat yang lebih besar dari keinginan, dan dalam kesunyian hakikat, kau akan hancur. Sang jiwa terbelenggu mengeram, merasa seluruh kekuatannya mulai mengikis, seperti api yang mulai padam ditelan oleh air yang dingin. Hawa panas, yang seolah-olah berasal dari dalam tubuhnya, mulai menipis, berganti dengan sebuah ketenangan yang tidak pernah dikenalnya. Tidak, aku adalah pusat dari segalanya. Tanpaku, dunia ini hampa. Teriaknya, namun setiap teriakan itu terasa semakin lemah, semakin jauh dari kebenaran yang disuarakan oleh Siti Jenar. Siti Jenar melangkah maju, dan saat ia mengangkat tongkatnya ke udara, langit bergetar, sinar putih yang tak terdefinisikan menyinari seluruh alam, dan semua bayangan, kebencian, dan keinginan yang pernah mengikat dunia hancur menjadi debu. Akhirnya, sang jiwa terbelenggu menghilang, menguap menjadi asap yang lenyap ke udara, kembali menjadi keheningan yang ada sebelum dunia tercipta. Siti Jenar menurunkan tongkatnya, dan dunia kembali seperti sedia kala. Broto Kumolo, yang menyaksikan semuanya, berdiri terpaku, wajahnya berubah dari kebanggaan menjadi ketakutan yang mendalam. Semua kekuatan yang dimilikinya, semua kekejaman yang pernah ia lakukan, kini tidak berarti apa-apa. Kau telah mengalahkanku, dengan kebenaran yang tak bisa aku lawan, ucapnya dengan suara lirih. Dan tanpa kata-kata lebih lanjut, ia jatuh tersungkur, menyadari bahwa dalam pencarian kekuasaan dan keabadian, ia telah kehilangan hakikat sejati, kesadaran akan dirinya yang sebenarnya. Terima kasih.